Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanut Fatona, NIM 2388201010. Saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari Ibu Suryani selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbicara. Baiklah, di sini saya ingin membahas tentang apa sih itu dongeng dan apa saja sih contoh-contoh dongeng dan jenis-jenis dongeng. Tidak asing dengan kalimat atau dengan kata-kata dongeng. Baiklah, silakan untuk disimak ya. Dongeng adalah cerita naratif yang sering kali mengandung unsur-unsur fantasi, keajaiban, dan moralitas. Biasanya, dongeng memiliki karakteristik seperti tokoh-tokoh yang berperan sebagai pahlawan atau penjahat, konflik yang perlu diatasi, dan pelajaran moral yang sampaikan. Dongeng juga seringkali diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi sebelum akhirnya tertulis. Jenis dongeng yang umum. Yang pertama, dongeng rakyat, dongeng fabel, dongeng ajaran moral, dongeng fantasi, dongeng populer, dongeng mitologi, dongeng anak-anak, dan dongeng petualangan. Setiap jenis dongeng memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi pada kekayaan warisan budaya dan literatur dunia. Di sini saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Danau Toba. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin, namun sayang hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. "Ada ikan besar," seru Toba. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba pun kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Kemudian ikan itu pun diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. "Aku akan makan enak hari ini," seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala, namun saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia sebab ikan itu sudah lenyap, yang ada justru berkeping-kepingnya uang emas. Di mana ikanku tadi? Dan itu uang siapa?" Namun saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. "Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Hei, siapa engkau ini?" tanya Toba. Perempuan itu membalikkan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. "Akulah penjelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara keping uang emas tadi adalah sisik-sisikku." Toba terbengong-bengong. Perempuan itu pun tersenyum. "Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan, tapi berkat engkau kutukanku itu hilang. Mari kita ke dapur, akan kumasakkan kamu. Pasti lapar." Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihatan perempuan itu di dapur.
Dia berkata dalam hati, Seandainya dia ini jadi istriku. rupanya si perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya satu syarat, kata perempuan itu setelah Toba selesai makan. Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengukit asam mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Dan tibanya waktu, istrinya Toba pun melahirkan seorang anak laki-laki. Toba pun memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan kelucuran. Toba pun masih sabar dengan kelakuannya Samosir. Jika Toba kerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita. Samsori, jika terus dimanjakan, dia malah jadi tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samsor akan menyadarinya. Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Tapi kesabaranku itu kan ada batasnya. Suatu hari istri Toba membujuk Samsori untuk mau mengantarkan makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samsori tidak mau, namun ibunya terus membujuknya. Akhirnya Samosir mau. Baiklah ibu, nanti aku akan antar makanannya. Ini untuk ayah. Namun di tengah jalan Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali. Aku makan saja. Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Samosir pun menunggu makanannya. Begitu lapar sekali dia. Tiba-tiba Samosir berlari-lari. Kemana saja kau, Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan lontong berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. Kamu sudah makan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah di luar batas anak ikan. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu, sesampainya di rumah Samosir mengadu pada ibunya. Ibu, kata ayah aku ini anak ikan, apa benar ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Cepatlah kau lari atas bukit nak, sebelum air datang. Baik ibu, Samosir menurut. Maka segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba air muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba ada air datang. Air apa itu? Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air. Segera saja air mengenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit.
Di tengahnya di bukit itu Samosir sembunyi. Namun saat air menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba, dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan mengenai dongeng. Saya Enda Nurfatana, saya izin untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.